Memasuki era baru di tengah tingginya kasus fenomena pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia sempat berada dalam dilema tinggi, di mana harus memilih untuk mempertahankan kesehatan serta ekonomi masyarakatnya secara bersamaan. Segala bentuk transaksi ekonomi yang bersifat tunai ditiadakan demi memutus mata rantai penyebaran virus. Kemudian, apa yang menjadi jalan keluarnya? Kemajuan teknologi dan kebijakan pemerintah berperan sangat penting dalam hal ini. Hadirnya e-commerce yang pada awalnya hanya sebagai variasi lain dari sebuah bentuk transaksi, kini menjadi sesuatu yang diagung-agungkan keberadaannya. Hal tersebut disebabkan oleh roda ekonomi yang sempat lumpuh, kini kembali memasuki perkembangan besar berkat adanya e-commerce. Salah satu diantaranya ialah Shopee yang kini sangat berjasa bagi para pelaku UMKM serta konsumennya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun dinilai mampu menjadikan Shopee menyeimbangkan keadaan ekonomi di tengah pandemi yang seolah tiada ujung. Hadirnya Shopee dengan pembaharuan-pembaharuan yang dikeluarkannya semenjak adanya pandemi ini tentu membuat kalangan pemerintah maupun kelompok-kelompok kepentingan turut menggandeng Shopee sebagai jalan keluar untuk mempermudah masyarakat luas dalam membeli maupun menjual kebutuhan secara online karena adanya kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah baru-baru ini. Pembaharuan fitur-fitur pada aplikasi Shopee membuat e-commerce ini disorot oleh pemerintah untuk menjadi mitra utama RI. Kolaborasi ini dapat dilihat seperti Ridwan Kamil selaku pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Shopee dalam mendukung percepatan digitalisasi UMKM Jabar dengan mengusung program kegiatan ekonomi badan usaha milik desa. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Shopee untuk merealisasikan program UMKM Go Online. Gibran Rakabuming, Wali Kota Surakarta, juga bekerja sama dengan Shopee dengan mengusung strategi untuk mempersiapkan UMKM Solo dengan program Go Ekspor. Program-program kolaborasi pemerintah dengan Shopee ini tentu juga didukung oleh Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk dapat mempertahankan alur kebertahanan ekonomi serta tidak luput dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan strategi pemenuhan target SDGs pada poin 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan poin 10 terkait mengurangi ketimpangan. Walaupun strategi ini belum sepenuhnya terpenuhi, dengan adanya pandemi ini, pemerintah terus merekonstruksikan strategi, akses maupun pelayanan untuk mengantisipasi kejatuhan ekonomi yang sangat drastis. Sehingga hadirnya Shopee sebagai mitra utama RI merupakan bentuk reformasi dalam menghadapi tantangan berat untuk memastikan target SDGs ini dapat dipenuhi melalui kebijakan-kebijakan maupun strategi terbarukan agar tetap bisa tercapai. Untuk menyempurnakan layanan digitalisasi ekonomi ini, Shopee juga turut bekerja sama dengan JNE dan Visa sebagai bentuk upaya mempermudah pengantisipasian pergeseran aksi belanja langsung ke arah belanja online, agar hadirnya e-commerce di industri ekonomi ini semakin optimal. Terlebih, ini tentu sebagai wujud dukungan Shopee sebagai e-commerce kepada pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi perubahan keadaan serta keterbatasan mobilitas pergerakan secara langsung. Dengan hadirnya Shopee sebagai solusi untuk menjawab kondisi saat ini, dapat ditarik bahwa Shopee memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menuntut kinerja pasar bebas sebagai satu-satunya patokan yang menilai berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintah. Terlebih dengan adanya beberapa fitur menarik seperti transaksi pembayaran digital yang dimiliki Shopee atau Shopee Pay, Shopee Mart, dan Shopee Food secara tidak langsung telah mewujudkan perkembangan pada perdagangan dan serta pemenuhan atas kebutuhan konsumen di masa pandemi COVID-19 ini. Kami melihat penelitian ini menggunakan sudut pandang neoliberalisme. Terdapat beberapa asumsi penting yang dimiliki oleh neolib seperti yang ada pada di samping. Prosedur penelitian kali ini terdiri dari beberapa hal seperti di samping. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan berbagai data dan informasi terkait fenomena yang diangkat, yaitu dengan cara mengkaji studi literatur terdahulu, melakukan media tracking terhadap website resmi Kementerian Kemenkop UKM, artikel ilmiah, dan berita media massa. Teknik analisis data ini berawal dari melakukan media tracking dengan mengumpulkan berita faktual mengenai Shopee, lalu dilakukan analisis yang dikaitkan dengan salah satu teori hubungan internasional untuk mencapai penerapan dalam implementasi SDG. Dengan adanya bukti kerjasama Shopee dan pemerintah, sangat bermanfaat khususnya bagi pengusaha kecil dan menengah yang kesulitan dalam berbisnis di tengah pandemi. UMKM menjadi lebih maju dengan program digitalisasi UMKM yang bernama BUMDes. Pengusaha kecil akan lebih mudah dalam menjual dan bertransaksi dengan pembeli, dan juga membuka jalur destinasi ekspor produk baru dari para pelaku usaha mikro ke negara-negara tetangga, sekaligus mendukung pencapaian SDG nomor 8 dan 10 yang berkaitan dengan ekonomi dan inequality. Selain itu, sebagai penyempurna dari adanya e-commerce yang menjadi mitra utama RI pada pandemi, kolaborasi Shopee dengan Visa serta JNE tentu mempermudah transaksi sekaligus menyediakan metode transaksi yang lebih universal yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum untuk mengirim dan menerima barang. Ditambah adanya pembaharuan fitur-fitur pada aplikasi, membuat kolaborasi ini digandrungi oleh masyarakat luas karena lebih aman dan praktis.